Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan demonstrasi pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfandi Syukur Ahmad Jika, yes, dipanggil Alfandi dengan NIM 222111878. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan hasil pekerjaan saya sebagai syarat untuk memenuhi nilai UAS. Adapun proyek pada kesempatan ini adalah proyek berupa aplikasi atau sistem informasi dengan Java dengan ketentuan memilih format dari 3 pilihan, yaitu platform natif aplikasi Java, web, dan konsol. Pada ketiga format ini saya memilih platform natif aplikasi Java desktop dengan menggunakan aplikasi Apache NetBeans IDE 16. Oke, langsung saja saya akan mendemonstrasikan hasil pekerjaan saya. Baik, aplikasi yang saya bangun ini saya beri nama Sahabat Nias MS. Adapun latar belakangnya adalah salah satu toko sembako cukup besar di pulau saya, di Pulau Nias. Namun saya melihat ada kelemahan karena sistem proses bisnis dalam toko tersebut masih dalam manual. Oleh karenanya, dengan adanya desktop ini bisa membantu dalam beberapa hal seperti manajemen dan lain sebagainya. Baik, saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Ketika pertama kali memasuki aplikasi ini, user akan diarahkan kepada halaman login. Tapi karena saat ini masih belum ada user yang mendaftarkan diri, kita akan coba password asal aja. Kita misalnya login, nah, akan ada pesan username atau password tidak ada. Oke, oleh karenanya kita harus meregistrasikan diri terlebih dahulu. Sign up. Dalam sign up ini dibutuhkan 5 kolom untuk diisi. Misalnya username-nya adalah saya sendiri, Alfandi Jega, password misalnya. Ada 3 peran, 3 role dalam aplikasi ini. Yang pertama pemilik, kedua pelayan konsumen, dan ketiga supir. Untuk apa pekerjaannya nanti kita akan lihat di ketika memasuki aplikasinya. Alfandi Zega ini saya kasih role-nya adalah pemilik. Kemudian email, alfandizega@gmail.com. Kemudian kita sign up. Ini tadi. Oke, sign up. Maka registrasi berhasil. Oke. Kemudian kita masuk sebagai pemilik. Oke. Oh, kapan Zega. Password. Oke, kita akan coba login. Ini adalah role sebagai pemilik. Maka login. Maka berhasil login, maka akan diarahkan kepada satu halaman home daripada pemilik. Home ini berisi hal-hal fitur-fitur yang memberitahukan kepada pemilik jumlah barang, jumlah karyawan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Kemudian ada juga kalender. Nah, jika pemilik ingin melihat daftar barang, maka pemilik menekan fitur barang. Nah, terlihat bahwa barang masih kosong. Oke, untuk menambahkan barang, maka pemilik menekan atau mengklik manajemen barang. Ya, nah, tabel ini adalah tabel barang, tapi karena masih kosong, kita akan coba buat barang-barang tersebut. Oke, misalnya
contoh-contoh daripada sembako ada untuk mengisi barang, pertama kita harus mengesetnya. Mengeset ini adalah fungsinya untuk menambahkan ID barang. ID barang ini adalah nomor random dengan 9 angka, ya, di random. Kemudian kita akan coba masukkan beberapa barang. Pertama, untuk nama barang misalnya beras, ya. Saya coba masukkan beras Sania 5 kilogram. Nah, ini jenis barangnya. Namanya sembako. Sembako itu 9 bahan pokok, ya. Ada beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, susu, bawang merah, bawang putih, gajah gas, LPG dan minyak tanah, dan garam. Karena berasannya 5 kg adalah beras, maka jenis barangnya 5 kg. Misalnya pemilik toko ini pemilik ya toko ini membeli berasannya 5 kg satu satuan ini sebesar 65.000. Kemudian dia ingin dapat keuntungan misalnya 5.000, maka dia menjual 70.000. Maka kita akan coba tambahkan, maka barang berhasil tambahkan dan rasanya 5 kg akan tercatat di tabel di sebelah kanan. Misalnya kita coba tambahkan beberapa lagi. Nah, untuk mengeset kembali kita bisa mengclearkan tadi. Nah, ini langsung mengeluarkan ID barang. Misalnya kita tambahkan minyak goreng, ya. Nah, kita coba-coba. Oke. Minyak goreng misalnya bimoli klasik 1 liter misalnya. Ini adalah minyak goreng. Jenis barangnya minyak goreng yang ketiga. Harganya misalnya pemilik membeli 17.000 dan menjualnya sebesar 21.000 misalnya. Nah, kita coba. Oke. Maka akan muncul 6 barang. Kita tambahkan lagi, kita coba masukkan susu, ya. Misalnya susu Denkau misalnya lah, ya. Denkau 1 kilogram. Ini Denkau itu jenis susu, harganya misalnya 90.000 dibeli per 1 kilogram itu dan dijual 100.000 misalnya. Maka berhasil ditambahkan. Oke. Nah, untuk misalnya mengupdate barang, maka kita bisa mengklik baris. Misalnya kita ingin mengupdate Bimoli, maka kita klik baris dan langsung terset data-data Bimoli itu ke formnya. Ini misalnya namanya jangan Bimoli klasik, kita ganti Bimoli 1 liter aja. Baru kita update. Barang berhasil diupdate dan nama Bimoli klasik tadi berubah jadi Bimoli saja. Misalnya kita tambahkan satu data yang asal-asalan lah. Sekarang kayaknya 80.000 sekian. Tambah. Kemudian karena coba kita hapus, kita klik aja. Nah, misalnya kita klik Nestel dan Co, maka dia akan ke formnya. Dan yang masalahnya, nah, kita coba delete, barang berhasil dihapus dan terhapus. Oke, karena ini cuma hanya untuk manajemen barang, maka jumlah barang awal pada awalnya adalah 0. Jadi setiap barang diinisiasi dengan nilai 0. Oke, kita coba kembali. Dan daftar barang sudah tersedia di depan, maka kita coba akan cek database. Kita lihat file barang. Nah, ada 3 data yang sudah termasukkan.
ke database, yaitu detail barang. Tapi jumlah barangnya masih 00. Oke, kita akan coba membeli barang. Maka untuk kebutuhan toko, maka pemilik harus mengisi barangnya. Ya, coba membeli barang. Dalam dibeli barang ini ada tabel berisi jumlah barang-barang yang sudah dibeli, tapi karena masih belum ada yang kita beli, maka kita tambah pembelian. Nah, di sini ada daftar barang yang tadi kita misalnya coba beli jadi berasannya 5 kg. Seperti tadi, untuk mengeset ke sisi bagian kiri ini formnya, maka kita klik barisnya saja. Oke, untuk ID pembelian juga kita coba set terlebih dahulu. Oke, kita coba tanggal pembelian, misalnya tanggal pembelian hari ini. Sebanyak kita misalnya beli ada dua, misalnya 15. Maka beli, maka barang berhasil dibeli. Sekarang ada perubahan jumlah berasannya, ada 15 buah. Dan misalnya bimoli, kita klik aja. Nah, kita set ID pembeliannya lagi. Hari ini juga kita coba beli. Misalnya kita beli ada 10 lah, atau 20 lah. Klik. Oke. Kita coba destel dan kau. Kita coba set lagi. Tanggal 29, kita misalnya beli 5 saja. Beli. Dan barang berhasil dibeli. Nah, terlihat bahwa dalam tabel detail barang tadi ada perubahan jumlah barang, yaitu dari 0 jadi 15, 20, dan 5. Kita akan coba lihat di database-nya. Coba refresh. Nah, ada perubahan jumlah barang. Oke. Kita masuk ke, nah, kita coba kembali. Nah, tabel beli barang, ada daftar barang-barang yang sudah dibeli dan pengeluarannya. Ada 975.000, 450.000, 350.000. Oke. Kita akan coba cek di home. Nah, di home pengeluaran ada sekitar 1.765.000, sehingga saldonya masih min 176. Nah, jumlah barang yang sudah kita beli tadi ada 3, karyawan masih pemilik ya. Oke, kita coba lihat di karyawan. Ya. Nah, di karyawan, pemilik bisa melihat daftar karyawan. Itu dia sendiri pemilik. Nah, misalnya kita mencoba menambahkan karyawan, misalnya Sika. Misalnya pelayan konsumen. Emailnya kontak. Nah, misalnya kita coba tambahkan ya nama mereka sebagai pelayan konsumen, dan misalnya kita coba tambahkan lagi, kita clearkan. Misalnya Alex ya sebagai supir. Alex.com. Misalnya kita coba tambahkan, maka karyawan berhasil ditambahkan. Misalnya kita mencoba mengedit Alex, misalnya saya lah, misalnya Jega. Misalnya kontaknya kita ganti jadi 45 ya, misalnya 77 misalnya. Nah, kita coba update. Sudah selected, maka kontaknya berubah jadi 77 nomor rekornya.
Misalnya kita coba tambahkan asal-asalan nama kom, oh ya, mail harus selesai. Oke, karyawan berhasil ditambahkan. Nah, ini misalnya kita mencoba menghapus ini. Nah, misalnya kita bisa mengklik delete ke karyawan berhasil dihapus. Oke, kita coba balik. Nah, kita coba lihat keuangan. Di keuangan maka akan ditambahkan banyak memberikan daftar keuangan. Karena kita cuma baru membeli tadi, maka pemasukan masih belum ada ya. Tetapi misalnya eh, pemilik ingin menambahkan keuangan lain, ingin menambahkan saldo. Misalnya kita coba ID keuangan, pas saja. Misalnya hari ini ada 29 Juli. Misalnya tambah saldo, masukkan 3 juta misalnya, dan pengeluaran 0 ya, karena cuma kita coba tambah barang bahasa tambahkan, coba cek. Nah ini berdasarkan ID keuangan tadi 29 Juni, keterangan tambah saldo 3 juta, kita coba cek di memasukkan 3 juta, pengeluaran tadi 1 juta nambah 1.765.000 dan saldo 7.235.000. Nah, jadi ada daftar keuangan. Misalnya kalau misalnya untuk pengeluaran, misalnya pembayaran gaji dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke role yang lainnya. Ini sudah selesai untuk pemilik, maka coba keluar. Maka berhasil keluar ya. Oke, karena tadi saya sudah mendaftarkan, pemilik tadi sudah mendaftarkan karyawan-karyawan lain, nah kita tidak perlu lagi untuk meregistrasikannya lagi, kita langsung login. Oke, login misalnya untuk role pelayan konsumen. Ini saya kasih nama Zika. Oke, untuk Wawan Zika, role-nya adalah menjual barang saja. Oke, sama seperti tadi pemilik, halaman home-nya juga menampilkan jumlah barang ada 3, ada jumlah karyawan 3, pemasukan, pengeluaran, saldo, dan kalender. Misalnya klien konsumen ingin menjual barang, dia klik jual barang. Nah, di sini ada, oke, oh iya, yang belum coba menghapus tadi, maaf. Oke, misalnya kita coba keluar, coba dulu jual barang. Misalnya untuk dan konsumen dia mencoba menjual barang. Nah, karena masih belum ada penjualan barang, maka kita mencoba menambahkan penjualan. Oke, misalnya tadi barang-barang, ini barang-barang yang sudah dibeli oleh pemilik tadi 15, 20, 5. Misalnya kita mencoba menjual berasan pada pelanggan. Oke, pelanggan ini membeli di tempat ya, dia masih belum. Nah, jadi misalnya set lagi ID untuk penjualan, dan saya mencoba menjual hari ini. Saya terjual 5. Perlu dikirim karena pelanggan ada di tempat membeli, masuk, maka tidak perlu dikirim ya. Jual langsung. Orang berhasil dijual. Oke, kita coba
output dari 15 tadi berkurang jadi 10. Karena penjualan ada 5 tadi berasannya. Coba balik. Berasannya langsung tercatat. Sini ada 5 yang terjual. Dan pendapatan kita tadi 350.000 karena harganya tadi 70.000 ya untuk penjualan. Misalnya kita coba jual lagi Bimoli ya. Misalnya ID set ya, harganya hari ini. Misalnya kita coba 21 ya, melebihi jual. Nah ini karena banyak barang tidak mencukupi, ini akan ada validasi, jadi barang tidak mencukupi, jadi tidak bisa. Oke, barang gagal dijual ya. Oke, kita coba balik, misalnya kita jual 10 saja. Tapi ini kita kirim, karena ada pemesan, maka kita coba jual ya. Barang berhasil dijual. Dan tinggal 10 dari 20 tadi. Coba balik, ya perlu dikirim. Kemudian untuk Denko misalnya dijual lagi, ada pembeli set di luar kota, di luar yang beli, ada orang yang luar yang beli, misalnya ada 3 lah ya, ada 3 yang beli, jual, jual. Misalnya ada yang beli minyak goreng lain lagi, tapi orang lain, set yang misalnya berasalnya lain. Kita klik aja untuk mengeset ke sebelah kiri. Set. Kemudian tanggal hari ini ada sekitar 7 misalnya dijual, ya. Kita coba kita jual, maka barang berhasil dijual. Di sini ada, ya, tadi susu tidak ya, tidak perlu dikirim. Oke, jadi ada 2 barang yang perlu dikirim karena ada pesanannya. Ada banyak barang terjual, katakan disesuaikan dengan banyak barang terjual. Nah, harganya sudah ditentukan oleh pemilik tadi. Misalnya kita coba tambah pengiriman. Nah, di sini ya, perlu lagi pemrosesan karena kita tidak tahu di mana lokasinya. Makanya harus ditentukan di mana lokasi pengiriman barang-barang ini supaya role supir nanti tahu kemana akan mengirimkan barang akan diproses kalau pengiriman. Misalnya kita berasannya itu ID-nya kita set terserah. Alamat pengiriman ini seluruh di kabupaten kota dinas, ada 5 kabupaten kota dinas dan kecamatan-kecamatan. Misalnya dia kirim di ya, selatan, rasanya di Komo, ke kita proses. Kalau berhasil diproses dan akan langsung hilang dari daftar kabel ini yang belum diproses. Misalnya kita coba proses. Tuh, langsung terset di sebelah kiri. Kita set ID-nya. Misalnya untuk daerahnya Suara dan Berua. Kecamatan ini kabupaten kota ini kecamatan. Nah, proses barang berhasil proses untuk dikirim, oke. Maka barang yang belum diproses akan hilang dan kosong. Kembali pekerjaan dari role line konsumen sudah selesai. Kita coba keluar. Saya keluar, oke. Misalnya kita mencoba masuk ke role supir. Jadi ada Alex. Oh ya, sebelumnya kita akan coba cek dulu database. Tadi untuk beli barang tadi ini ya oleh pemilik beras, susu, minyak goreng 15 dibeli, jadi pengeluaran ada 975.000. Detail barang tadi sudah. Oke, kemudian penjualan barang ini
uh, ini sudah diproses. Ini tidak otomatis tidak akan diproses ya karena langsung uh, dikirimkan kepada konsumen di tempat, dan yang ini langsung sudah diproses dan ini sudah masuk ke supir, nanti akan dibawa ke konsumen di tempatnya masing-masing. Tapi ini sudah masuk coba, kita akan coba cek keuangan. Nah, keuangan sudah mulai bervariasi ya, karena sudah ada pengeluaran pembelian, ada tiga tadi, pemasukan tadi ada top saldo 3 juta, ada pemasukan dari penjualan barang juga. Jadi ada desain fotonya seperti observer ya. Apa yang berubah di tempat yang lain, ada satu fitur-fitur lain, maka di fitur tertentu akan berubah juga. Jadi status pengiriman, nah ini masih belum terkirim ya. Nah, kita akan coba masuk kepada role daripada server login. Oh, oke, okay. Sama seperti tadi, halaman home-nya juga, barang, jumlah karyawan, masuk, pengeluaran, dan saldo. Kita supir akan masuk kepada kirim barang. Nah, langsung pada tabel ada daftar pengiriman barang, dan ini masih belum dikirim ya. Uh, supir akan mencoba memproses pengiriman. Ini dikirim ke Nia Selatan misalnya. Oke. Misalnya masih belum mau mengirim, tunda saya segera lakukan pengiriman. Oke. Tapi dia tidak akan hilang. Tapi kalau misalnya langsung sudah dikirim, proses hasil melakukan pengiriman dan hilang. Yang dikirim ke sudah dikirim juga proses pengiriman. Kita akan coba cek di status pengiriman sudah dikirim. Kirim statusnya berhasil ya. Nah, ini pekerjaan sopir cuma untuk mengecek status pengiriman saja dan melakukan pengiriman barang. Kita coba kembali, maka ini sudah dikirim, jadi pekerjaan daripada supir selesai. Oke, keluar. Keluar. Ya, kita coba masuk kepada pemilik lagi tadi. Oke. Misalnya login, hasil login. Nah, ini seperti tadi, home ada 3 barang. Ini, barangnya ada 3, beras. Nah, untuk kita coba akan melakukan search ya. Misalnya beras, misalnya ada sangat banyak sekali barang di sini, sambil ingin mengecek beras. Nah, dan beras. Kalau misalnya susu, akan muncul susu. Ya, ada 3 barang ya. Dan jumlah karyawan ada 3 juga. Pelayan konsumen. Kemudian untuk pemasukan, ini agregasinya 4.350.000. Kita bisa lihat, ini kalau dijumlahkan semua 4.350.000. Pengeluaran juga ini. Misalnya pemilik ingin menambahkan pengeluaran, misalnya pembayaran gaji ya. Pembayaran gaji, pelayan konsumen. Kalau ini misalnya bayar 100.000, ya, 100.000 ya. Jadi masukkan 4.350.000 dikurang dengan pengeluaran mendapatkan saldo. Ya.
Demikian mungkin demonstrasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam beberapa hal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga nilai UAS bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Saya tutup.